Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Seperti biasa sore ini jam 4 sore kita bakal ngobrol dengan bahasan yang berbeda tiap harinya dan juga narasumber yang hari ini juga berbeda, tapi beliau udah sering banget ada di podcast kita dan bahasannya juga memang yang kita bahas hari ini sangat relate dengan kita sebagai anak muda, manusia kadang egonya besar, pengen sesuatu yang instan, akhirnya dapetnya sesuatu yang tadi ya kurang baik seperti itu. Nah, kalau bicara mengenai tema nanti saya simpen dulu, tapi aku mau ngasih tahu dulu ke teman-teman yang udah nonton hari ini. Seperti biasa kita ada di banyak sekali platform ya. Ada kurang lebih 10, ada Instagram, Twitter, TikTok dan juga Facebook. Dan itu semua ada di portalnya @Partai Perindo. Jadi tinggal teman-teman buka di situ kira-kira mau nonton di Instagram, Twitter atau TikTok ataupun Facebook. And then kita juga punya RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo dan juga ada website-nya Partai Perindo. Jadi teman-teman tinggal cari aja kira-kira mau nontonnya di mana dan nanti langsung aja diklik ya. Kalaupun nanti nontonnya kira-kira agak keganggu karena masih aktivitas, boleh ditonton balik karena khususnya di YouTube ya ada archive-nya. Jadi kita bisa nonton ulang kalau yang tadi kira-kira di tengah jalan ada kerjaan seperti itu. Nah, seperti biasa ini juga ada e-voucher untuk teman-teman yang hari ini gabung di kita. Kira-kira caranya sama aja, gampang, tinggal bikin quotes 1-2 kalimat yang relate sama tema kita hari ini dan nanti kita pilih the best quotes. Ada beberapa orang masing-masing Rp100.000 dan kita akan umumkan nanti pemenangnya di Instagramnya Partai Perindo minggu depan. Tapi jangan lupa untuk follow Partai Perindo @Partai Perindo. Nah, tema kita hari ini adalah mengenai aplikasi kencan online. Kita tahu sendiri bahwa mungkin ada yang pernah mencoba. Aku pun masih nggak ngerti sih sebenarnya. Di depan saya ini kayaknya para penggunanya semua ya. Jadi memang saya harus banyak belajar dari teman-teman saya di sini. Karena saya pun apa itu aplikasi kencan online? Saya taunya aplikasi makanan online, ya transportasi online. Nggak bercanda. Ya pernah tahu lah ya. Tapi kan kita lihat nih, kalau kita bicara mengenai aplikasi kencan online, somehow ya namanya teknologi ada positif, ada negatif. Banyak yang mungkin akhirnya ketemu jodoh, ketemu rezeki di sini sebagai tadi teman ataupun pasangan. Tapi banyak juga dari beberapa kasus ya, mulai dari internasional maupun lokal, ada beberapa yang memang akhirnya terjerambab dalam jebakan cinta palsu. Nah, ini tema kita adalah waspada jebakan cinta palsu. Deng deng deng. Melalui aplikasi kencan online. Aduh. Kita akan bahas hari ini ya dengan narasumber kita. Ada kakak cantik ya. Aku sih kalau manggilnya Ayu ya, karena kita sesama orang Latin ya. Latin Palembang. Kak Ika, apa kabar? Baik, Sehat alhamdulillah. ya, alhamdulillah ya. Sehat. Hari ini kenapa pakai bajunya temanya pink? Apa yang dirasakan hari ini? Apakah karena kita tahu aplikasi cinta-cinta ini, apakah itu lambangnya dari warna-warna ini? Sesuai dengan temanya. Oh, baik. Artikel pink itu arti kan Cinta. Cinta gitu ya. Oke. Kita ngomong love lah ya. Hari ini. Iya. Kok iya? Iya, asik. Baik, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini ngapain aja? Sibuk nggak hari ini? Atau Sebenarnya hari ini hari pertama mungkin kembali aktivitas? beraktivitas. Oke. Setelah kemarin aku sempat drop. Istirahat dulu. Recovery. Oke, berapa lama istirahat? Aduh lumayan ya 1 minggu lebih. Gila Pasti bosen ya? pasti bosan banget, tapi gimana lagi, mungkin Allah masih sayang. Benar. Kita dikasih Benar. warning ya kan, bahwasannya Aha. kita harus memperbaiki dengan gaya hidup gitu Benar. loh, gaya hidup sehat. Nah, Kalau- apalagi gini Kak Ika, kalau kita bicara mengenai biasa kita sibuk kan. Kadang memang kalau sibuk ya tadi, kadang kesehatan kan betul, diabaikan. abaikan. Makannya Apalagi olahraga. bener, makannya ya karena yang ada aja kadang kan. Makanan berantakan gitu kan. Tidur apalagi. Tidur apalagi. Itu tuh salah satu yang menurut aku kalau kita ngaruh bicara tidur tuh kalau tidurnya udah berantakan, harinya juga aduh pasti
nggak Oke. pernah olahraga, pola makan berantakan, Betul. tidurnya juga begadang, udah akhirnya Oke. Baik, itu pelajaran buat kita semua ya pelajaran. Kak Eka ya. Tapi Betul. alhamdulillah Kak Eka sekarang ada lagi di kita di podcast Saksi Nyata dengan nuansa pinknya dan bahasan yang aku pun nggak mengerti Kak Eka sebenarnya. Ini apa sih Kak Eka? Oke, aplikasi kencan online. Oke, teman-teman juga ya mungkin ada yang familiar ya, atau mungkin ngerasa ini bahasan yang tabu untuk dibahas. Ya mungkin, tapi kita coba bahas ini dari sisi apa ya, knowledge-nya, pesannya bahwa ya namanya hidup ada pilihan, ada yang mau pakai aplikasi online untuk kenal orang, ada yang mungkin lebih ngapain kenal-kenal online, mending langsung. Nah, kalau kita bicara online, ini kan yang lagi marak nih, kayak ya. Iya. Anak muda mungkin pasti punya atau pengalaman segala macam. Kalau Kak Ike sendiri sebagai personal ya, ngelihat bahwa fenomena banyak orang bergantung dengan aplikasi kencan online. Dari sudut pandang Kak Ike seperti apa sih sebenarnya ini? Sebenarnya sah-sah aja sih, Sah-sah aja kan Sah-sah sebenarnya? aja. Oke. Mau mencari cinta dalam kehidupan real atau mencari cinta dalam kehidupan maya gitu kan, Ya, ya. sah-sah aja. Itu kan pilihan orang, Pilihan pribadi. orang. Jadi tidak Aha. ada yang melarang gitu kan. Cuman memang yang harus kita pelajari bahwa kita harus waspada dalam Nah. menggunakan aplikasi kencan online. Jadi kita harus juga bijak gitu loh dalam menggunakan aplikasi kencan online. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang aplikasi kencan online ini sudah lama ya sebenarnya ya. Sebelum pandemi juga sudah ada gitu. Betul. Dan banyak sekali, mostly kebanyakan teman-teman atau di lingkungan terdekat bilang bahwa banyak ketemu jodoh di sana gitu. Nah, semakin banyak lagi setelah bukan setelah memasuki pandemi. Iya, karena kan kita Just- banyak yes. online aktivitasnya dan mungkin di Aktivitas rumah. di rumah, nggak Kadang pernah juga nggak ada teman sosialisasi, ngobrol. nggak ada Iya, ngobrol. benar-benar. Nah, itu semakin banyak. Nah, dengan semakin banyak pengguna aplikasi kencan online, nah, disitulah ada terjadi sesuatu ya kita bisa sebut dengan Oke. kriminal gitu, Oke. penipuan dan Nah, lain-lain. kalau bicara kasus nih kayak ini aku sambil ini BAP kan. Kayak ngomong aku ngetik mulu kan Iya, BAP ini BAP, kata. BAP. Oke. Nah, kalau bicara mengenai kasus-kasus online, ini sebenarnya teman-teman sudah banyak sih kasusnya ya kayak Betul. baik itu yang kita baca di media lokal atau internasional. Tapi kalau dari luar kita punya ada cuplikannya kayak ini satu film fenomenal banget di Netflix. Ini gimana aplikasi judulnya Tinder Swindler ya, something Yes. gitu ya. Dan ini gimana ya tadi beberapa perempuan tertipu sosok yang dianggap kaya, keren segala macam. Nah, kita lihat dulu deh cuplikannya sedikit aja. Masih bisa? Sudah? Ya, kita masih menunggu. Kira-kira apakah saya berhasil mendapatkan swipe? Maksudnya itu flash sale gitu ya. Itu kalau nggak salah tuh film no. pas Valentine ya. Iya, benar. Ya, Nah, Valentine. oke. Nih, Everything on Tinder, but one little swipe Tinder. can change your life. When I first talked with Simon, immediately we had a bond. Ini filmnya Funny. cukup fenomenal ya. Waktu Iya. kemarin keluar ya kayak Pas keluar. Ingat dulu pas hari Valentine Iya, Februari. dan ini kisah nyata. Kisah nyata, jadi betul. ini memang bukan nah ini beberapa ini emang testimoni asli ya. Into movie. And then Ada beberapa. he said there was something he wants to tell me. He said he has threats against him. He needs our cash. Oke. $30,000, $140,000. Wow. Dependent on me. That's when police tell me the man I love was never real. Everything's a lie. The man I Not love even was chasing never them, real. but Imposter. I get these threatening messages. We have no idea what he's capable of. It's just been freaking hell. I'm just freaking out. But we needed to get payback. We don't know how far this conspiracy actually goes. Jadi yes. It's just the tip of the Alright.
Jadi kira-kira seperti itu. Ini kalau lama-lama kita nonton ya. Ya. Rewind lagi ya. Iya, rewind lagi nih Oke. gitu kan. Tapi Kak Iko udah nonton? Udah. Oke. Dan aduh gila luar biasa. Apa yang gitu. Kak Iko kalau bisa dirangkum ketika nonton ini, ketika lihat fakta yang memang ini kan real kan? Iya, real. Apa yang Kak Iko rasain ngelihatnya? Ya, gila ya, di situ ada eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual gitu kan, dan banyak sekali hal-hal atau dampak negatif dari ketika kita menyaksikan film tersebut. Dan jangka panjang otomatis korban ini mengalami gangguan secara emosional, stres, bahkan depresi. Oke. Nah, ini kaitannya Kak, ketika kita melakukan misalnya kencan online ya. Banyak orang yang di sini terlalu gampang untuk memberikan data-data personal. Betul. Ya, misalnya alamat, bahkan kalau yang kita tahu kan ada ya handphone ya, atau mungkin foto ya, nama asli, atau alamat email. Nah, kalau kita lihat dari sebenarnya ini bukan case yang pertama ya Kak. Di Banyak Indo sekali. pun ada Di sebenarnya. Indo banyak. Di Indonesia Bahkan, ada beberapa di lingkungan kasus yang begini. terdekat Nah, gitu. kalau Kak Ika melihat fenomena ini, kok banyak yang memang sebenarnya harusnya sudah paham ya bahwa kadang memang harus berhati-hati ketika kita berselancar segala macam. Menurut Kak Ika, apa yang harus kita waspadai ketika kita memang tadi punya aplikasi online agar kita tidak tetap menggunakannya di ranah yang ya sesuai tracknya dan ya terhindar dari hal-hal kayak gini. Oke. Tadi seperti saya sampaikan, sah-sah aja. Jika kita pengen mungkin pingin punya kenal lebih banyak teman gitu. Karena gini, kalau kenapa orang menggunakan aplikasi kencan online? Satu dari rasa kepo sebenarnya, penasaran gitu ya kan. Teman-teman kok banyak gunain gitu kan. Bahkan ada yang ketemu jodoh. Pengen coba gitu kan. Oke. Kedua memang niat untuk cari jodoh. Mungkin di dunia real dia udah terlalu banyak sakit hati dengan gombalan itu. Kok banyak yang ketawa di dunia real, banyak yang sakit hati. Emang di depan saya ini banyak yang sakit hati ya? Aduh, barisan sakit hati. Banyak dong di dunia real itu, aduh udah trauma dengan trauma lokal gitu kan. Benar. Nah, kenapa enggak sih coba itu udah ta'aruf lewat aplikasi kencan online. Gitu. Kan ada kan banyak kan? Gitu. Iya banyak, ada sampai ta'aruf gitu. Terus selain tadi Tinder dan lain-lain gitu. Tinder banyak apa ya itu ya? Hampir lebih dari 10 aplikasi itu ada tuh kencan online. Oke. Dan ketiga itu bunyi siapa barusan? Dapat jodoh ya? Dewa. Oke, lanjut. Lagi cari jodoh nih kan. Nah, sekedar mencari teman untuk ngobrol. Akibat dari situasi pandemi yang mungkin bikin orang itu stres gitu kan. Perlu butuh teman ngobrol. Atau hal simpel ya, sebenarnya gini. Mostly kan kebanyakan korbannya kan perempuan. Nah, korban itu perempuan itu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan? Perhatian, rasa ingin dihargai, rasa ingin diterima, dan sometimes kadang memang hal itu tidak mereka dapatkan, which is itu di lingkungan mereka sendiri, di lingkungan terdekat, termasuk keluarga. Nah, di mana mereka mencari? Nah, salah satunya di aplikasi tadi. Tapi kayak kalau aku lihat dari sudut pandang, ya aku setuju bahwa kalau case ini kan ada cowok yang pelaku dan korbannya cewek. Iya. Tapi juga bisa sebenarnya kemungkinannya untuk kebalik. perempuan jadi pelaku korbannya cowok, laki-laki. Nah, ini menurut aku siapapun itu gendernya ya, korban. Kadang kita lihat kayak banyak konsep atau mungkin mindset bahwa ketika ketemu pasangan atau apa, kita ngarep bahwa pasangan kita kaya, tajir, sempurna ya. Well, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi di satu sisi kita, jadi itu kayak kritik untuk kita sih, kayak bahwa kok kita rela memberikan data-data pribadi dengan iming-iming bahwa calon pasangan kita, orang yang kita kenal ini orang kaya. Berarti ada sesuatu yang salah juga dong sama kita. Berarti kita memang kenapa tertipu ya, karena kita pun gampang tertipu karena punya mindset yang tadi. Kalau aku ngelihatnya ya, siapapun pasangan saya ya saya harus kerja gitu. Betul. I don't want kayak rely on somebody karena dia kaya, akhirnya kalau dia minjem uang karena ini kayaknya cowok atau ceweknya kaya nih, aku mau deh. Betul. Tapi ini juga mindset yang menurut aku harus dirubah kayak Emang harus dirubah. Jadi kalau kita lihat juga ya, kebanyakan kasus dari yang tertipu ini tidak memandang gender, siapapun bisa itu, perempuan bisa laki-laki, tidak memandang juga umur. Mulai dari generasi milenial, Gen Z, Gen X atau orang tua kita tuh
ada juga itu korbannya. Jadi kembali lagi kenapa sampai mereka bisa tertipu gitu kan. Hal pertama mungkin gini, dari tampilan secara fisik atau dari profesi itu juga udah bikin kita gila. Ini kita perempuan ya, kita ngeliat berkaca misal dalam sisi profesinya perempuan dokter ya. apa gitu ya. Itu dari perempuan ngelihat secara fisik aja, gila ini sesuai banget nih idaman gue banget gitu kan. Ini ganteng gitu kan, profesinya juga idaman gue banget, misalkan dokter bedah atau pengusaha atau yang memang sudah mapan sekali itu. Wah, kayak ketahui sekali ya gitu. profesi mapan. Iya. Jadi dari situ untuk awal mereka untuk awal mereka mencari simpati dari si korban. Ini kan yang dipamerkan kan, Ini yang ditampilkan. Nah, memang mostly kebanyakan dari pelaku ini pastinya mereka menggunakan fisik yang tampan ataupun yang cantik. Kedua juga dari profesi juga mereka memunculkan profesi yang mapan. Misalkan juga mereka seorang pengusaha yang hebat, dia ngomong nih tiba-tiba saya menang nih tender, aduh katanya saya mau berikan hadiah buat orang tua saya, buat anak saya, nanti kamu juga saya kirim ya. Nah kayak gitu-gitu. Nah terus dari tampilan secara fisik di awal. Kedua tadi emotional connection. Kalau sudah emotional connection bermain, hati udah dapet gitu kan. Kadang karena perempuan itu kebanyakan memakai perasaan kan gitu kan, akal sehat pun hilang gitu. Kalau dibilang love is blind itu kadang benar. Nah love tapi is di sinilah Kak Ika kita ngelihat bahwa kita sebagai manusia kalau pengen sesuatu jangan tadi lagi-lagi nggak ada yang instan. Betul. Nggak ada sesuatu yang terlalu sempurna ya. Aku sering banget kayak ngelihat misalnya baik nggak bicara aplikasi online deh, sosial media deh ya. Kalau ada yang kita tampilin wah bagus ya keren, tapi aku juga mikir juga if it is too good to be true then it's not true. Contohnya kayak Ika misalnya ada ya yang pernah lah, wah saya kaya nih pakai ini aplikasi trading bla bla bla, was ini aku mikir wah iya ya 20 juta satu bulan gitu. Wah bisa nih, tapi aku mikir emang ada uang 20 juta bisa kayak gitu? Kalau ada semua kayak gitu, orang pasti semua kaya dong. Betul. Nah jadi itu yang logik yang kadang aku pakai kayak. Jadi mungkin edukasi mindset ya. Ya betul. Mindset dari kita nih, apalagi generasi muda. Bahwa tidak ada sesuatu yang kita harapkan gitu instan gitu. Benar. Gitu. Jadi kalau misalkan kita jangan tertipu dengan suatu hal yang belum tentu ya kebenarannya itu fakta, totalnya fake kan. Itu. Jadi gini, yang perlu mungkin yang harus kita waspadai, apakah memang teman kenalan kita lewat aplikasi kencan online itu real atau fake gitu kan. Bisa dilihat dari ini, profil ya. Nah, Jun, profil itu biasanya fotonya itu terlalu sedikit, minimal. Informasi tentang pelaku ini terlalu sedikit. Itu pertama. Ya, itu bisa dari dilihat. Profil. Terus kedua juga mereka ini biasanya ingin segera mungkin agar ketika mereka berkomunikasi lewat aplikasi online untuk beralih ke platform lain seperti kayak WhatsApp. Nomor ponsel kamu berapa? Berarti dengan kata lain kita nggak boleh jangan buru-buru dulu untuk pindah platform lain ketika ngobrol. Udah di situ aja dulu. Tuh. Dua. Ketiga gini, dia lebih cepat untuk memainkan atau memanipulasi emosional dari si korban. Jadi kenapa mereka selalu tanya tentang informasi pribadi kita sebanyak-banyak mungkin. Nah, dengan semakin banyak informasi pribadi yang mereka terima, semakin mereka gampang untuk memanipulasi emosional. So, kalau sudah emotional connection bermain gini, logika pun hilang. Keempat, mereka sering bukan mereka ya. Jadi ketika sudah emosional bermain, nah itu disitulah mereka meminta uang gitu dengan berbagai macam alasan klasik sih, seperti kayak kesehatan, orang tuanya sakit, bisnisnya bangkrut. Kayak yang sering ada banyak kasus kan iming-iming, oh ya saya pengusaha bla bla gitu, tender bla bla bla. Ya tapi saya butuh ini nih untuk ini, saya lagi nggak punya cash, apalah gitu ya. Nah ini yang harus, kalau udah kayak gitu memang jujur ya, kalau sebagai manusia kalau logiknya udah kayak gitu udah
nggak ada yang ini. nggak bisa. Nah, tapi kalau perempuan kan hati Aduh. biasanya nih, ya nggak sih? Oke. Iya kan? Kalau cewek-cewek itu biasanya hati, Aduh. udah main perasaan. Kadang kalau dengan kayak gitu rasa Iya. kasihan. Mungkin aku bisa bilang gini, empati. tapi ketika kalau udah main hati udah ya, nggak bisa, logiknya nggak. Iya, logiknya nggak jalan gitu kan. Oke. Terus sometimes juga dia misalkan bilang, oke, aku akan. Nah, ini kebanyakan ya. Pelaku ini apa ya? Banyak kan tinggalnya di luar negeri bilangnya. Ya. Apakah itu sekolah, kuliah ataupun ya bekerja sih. Kebanyakan yang bekerja Oke. di luar negeri gitu. Jadi ketika diajak ketemu itu susah. Oke. Dengan alasan ya saya di luar negeri. Nah, bahkan mereka oke, saya akan ke Indonesia misalkan. Ke Indonesia tapi saya ini saya kartu kredit saya misalkan nggak bisa diakses Betul. nih, aku lagi keluar negeri, misalnya dia ke keluar negeri satu ya ke Paris gitu kan, boleh nggak kamu transfer aku untuk biar aku bisa datang ke Indonesia. Itu alasan misalkan alasan mereka pengen ke Indonesia. Nah, satu lagi gini saya video call tuh. Oke, Mereka itu biasanya itu kalau misalkan itu berarti itu salah satu bisa pembuktian ya. Iya. Kalau oke. kalau misalkan korban minta video call gitu, kadang mereka selalu menolak. Oke. Diajak ketemu juga ada aja alasan atau menolak Oke. gitu. Sebentar Kak. Tapi bisa ada diakalin yang ngajak sih. video call. Nah, oke. Bener apa aku ya? Benar ya. Video call. Iya, aduh. Nah, satu lagi nih yang terakhir nih yang harus ini diwaspadai. tips-tips yang harus kita ya biar aware ya Kak ya. Iya, biar aware gitu And then kan. apa nih yang terakhir? Satu lagi nih, jadi kadang mereka kasih suka aplikasi link atau website something like that gitu, dikirim, kamu coba deh, ini aplikasinya bagus loh, kayak gini nih. Oh iya, nah dalam aplikasi itu biasanya kita menyertakan informasi keuangan pribadi dari diri kita gitu loh, misalkan nama orang tua atau nama ibu atau apa. Udah kalau kayak gitu otomatis kan tahu semua tuh identitas pribadi kita. Oke, jadi intinya tadi ya kalau yang Kak Ika kasih tahu bahwa memberikan informasi pribadi itu sangat bahaya. Yes. I mean, alamat, apalagi lah Jadi handphone ya. handphone, Ya hal-hal kalau udah istilahnya kasarnya nih teman-temannya kalau udah minta uang segala macam kan kita nggak kenal, iya betul. belum pernah ketemu, ya itu jadi kayak ya pertanyaan sih untuk diri kita. Tapi lagi-lagi bahwa ini kan personal, ada yang mungkin yang main hati. Nah inilah harus dipakai. Main hati loh. Kalau kita kalau lihat dari film yang baru saja kita iya, benar. saksikan tadi itu kan kisah nyata tuh. Trailernya. Nah, pelakunya itu bener-bener loh. Sampai tahu itu pun penipu, dia masih susah move on Benar. sama pelakunya Iya. itu. Oke. Nah, sometimes pelaku ini kalau saya lihat sih kayak sindikat ya. Dia kelompok. Iya. Nah, jadi kelompok Mungkin nggak dia hanya nggak kerja sendiri ya, Iya, Kak, dia ya? nggak kerja. Jadi perhatiin deh, dia cara menjawab dari si korban ini selalu kadang tidak konsisten, berubah-berubah. Ya, jadi minimal bisa dipancing dengan hal yang pribadi gitu. Oh, aku sukanya misalkan berenang atau olahraga gitu. Tiba-tiba si korban bilang, aku mau berenang kan, kamu kan tahu hobi, oh emang hobi kamu gitu ya. Jadi dia nggak nyambung Oke. gitu. Tapi kalau untuk memanipulasi kayak emosional gitu, kadang mereka pintar. Misalkan target ini janda nih, gitu kan, dia duda gitu kan, Oke. duda punya anak gitu, dia tahu bahwa janda ini punya anak satu gitu kan, Oke. tapi dia siapa sih seorang ibu yang nggak meleleh kalau lihat perhatian cowok, yang cowoknya itu sayang banget sama anaknya. Dan dia oke. pura-pura tanya, anak kamu udah makan, kamu hati-hati ya, Oke. jaga kesehatan anak kamu. Aduh, so Oke. sweet Ya, gitu aduh. aja gitu kan ya, perhatian Iya. banget kan. Nah itu dia pintar memanipulasi emosi. Nah Oke. dari dengan emotional connection, Aha. itulah kadang logika kita nggak jalan. Benar. Dan ini ya nggak cuman perempuan kadang nggak. Ya korban juga ada laki-laki kan, misalnya Ada. ketika pelakunya perempuan. Tapi lagi-lagi menurut aku bahwa teman-teman memang harus makin wise ya Kak ya, wise. ngelihat bagaimana dunia online, aplikasi, apapun aplikasi ya sebenarnya, nggak hanya bicara aplikasi kencan ya, aplikasi trading atau apalah sesuatu yang memang ya sekarang kan kita nggak bisa nolak kadang Kak Ika. Semuanya tuh ada di depan mata nih. Ya pilihannya, apalagi istilah dunia digital ya, di handphone ini udah ada semua, mau Udah ada semua. tinggal kita pribadi ngefilter nih, oh ini benar atau enggak. Ini pentingnya edukasi tadi, bahwa hal-hal nomor pribadi, nomor rekening, transfer uang ya, Iya. KTP, Betul. foto-foto, aduh So- jangan so pernah ini, dikasih. Iya, that's a tips untuk teman-teman yang ada di luar gitu. Aha. Jika masih ingin menggunakan aplikasi kencan online hanya sekedar untuk cari teman Iya. ngobrol.
satu hal yang terpenting, jangan pernah untuk men-share informasi sensitif, include itu informasi pribadi tentang Anda, alamat pribadi gitu kan, alamat email, nama asli, nama orang tua dan lain-lain. Apalagi memberikan nomor ponsel pribadi. Jadi jika kalian ingin komunikasi, cukup komunikasi lewat aplikasi itu aja. So jangan berpindah ke platform kayak hal yang WhatsApp dan lain-lain. Tuh, itu tiga hal yang harus kita perhatikan. Jadi memang sebenarnya nomor handphone tuh sangat-sangat pribadi ya. Betul. Kayak jadi kalau temen-temen ya, apalagi kan sekarang nomor handphone itu bisa, kalau orang ya ada beberapa yang kalau kita search bisa ketahuan Kak. Oh ini nomornya punya siapa, namanya siapa kan? Itu kan juga salah satu gerbang pembuka untuk orang tahu, oh handphone ini miliknya ini ya, bisa di track lah segala macam. Jadi sebenarnya memang handphone pun sebenarnya nggak boleh sembarangan ngasih. Makanya tadi kakak kan sempat bilang namanya kita sebut namanya catfishing. Jadi catfishing itu dia merubah identitas profil kita, identitas atau profil palsu. Sebenarnya gampang sih, pengen cara cek bahwa foto itu asli, real atau enggak sih. Cukup nanti kalau misalkan ada identitas pelaku ini, misalkan kan mereka suka capture foto-foto orang kan. Nah itu cukup nanti foto yang di capture, udah kita Google aja, di search Google search gitu. Nah foto itu nanti biasanya foto aslinya orangnya akan ketemu. Oh ini salah satu toolnya ya Kak ya. Jadi misalnya ada yang pakai foto si A, kita kayak ragu, kita capture, kita cari di Google Search. Di Google Search, misalkan Juno gitu kan. Nah, nanti akan ketemu aslinya gitu. Kira-kira sama nggak dengan profil yang dia tampilkan? Itu cara yang salah satu yang paling gampang. Salah satu caranya. Ini mungkin banyak nggak tahu ya. Jadi itu bisa kita search, even nama pun ya. Kalau misalnya namanya itu kadang bisa kita ya, kalau lagi keponya setengah mati ya, kita bisa. Pasti. Saya pun bisa kadang, ini siapa ya teman saya? Rumahnya di mana ya? Bisa gitu. IG-nya. Tapi sometimes ya orang juga masih ketipu ketika diajak video call, ternyata dia mau. Nah, tapi ternyata di video call itu fotonya itu dia bisa juga di fake. Nah, ini ada teknologi yang memang tadi ya. Kayak bisa merubah muka atau mengambil, ada aplikasinya. Jadi dia bisa kayak itu, beneran gitu. Jadi itu harus diwaspadai. Jadi ada teknologi advance yang mungkin tadi bisa mengelabui, tapi lagi-lagi kalau kita cross check, kalau kita ya santai aja lah dulu, lihat dulu kita pelajari. Bahkan gini loh, John, ada sampai pelaku ini benar-benar sabar sama si korban, sampai dalam perkenalan dalam waktu 1 tahun baru bisa korban itu kena tipu. Jadi dalam 1 tahun dia benar-benar melakukan suatu relationship yang membuat korban tuh jadi sampai benar-benar nyaman. Case yang nggak instan ya Kak, ada yang lama bisa 1 tahun. Wow. Gila kan? Pelaku tuh benar-benar sabar, menunggu gitu kan, emotional connectionnya benar-benar dijaga, dirawat gitu. Jadi gini, aku juga pernah ngalamin, bukan gini, maksudnya lingkungan terdekat aku, teman-teman aku sendiri gitu kan, ya iseng sih, berawal dari iseng gitu kan. Dia sampai pernah mencoba pinjam uang ke aku waktu itu karena uangnya belum keluar atau belum gajian itu. Dia pinjam 30 juta. Wow, 30 juta? Aku bilang, buat apa? Aku bilang kayak gitu. Gede loh itu, aku bilang. Lu buat apa? Gue tuh dapet pacar baru nih, katanya. Dia ngomong dari luar. Aduh. So, jadi aku mau ambil barang katanya di bea cukai. Dia kirim katanya, dia minta 30 juta pakai duit aku dulu gitu kan. Tapi gila, itu padahal teman aku pendidikannya tinggi loh. Sampai segitu aja di kesangking ini ya gitu kan. Nah, pakai duit aku dulu 30 juta gitu kan. Nanti diganti. Nah, di kiriman paket itu dia kirim emas sama kalau nggak salah ya uang gitu. Nah, terus gue bilang lah, kalau misalkan pakai kargo dia di luar negeri, bukannya sensitif ya untuk kirim uang, kenapa nggak langsung transfer? Aku bilang kayak gitu. Itu pertama. Kedua, lu minta nggak resinya gitu kan. Dia bilang resinya tuh belum dikirim, cuman katanya lewat email gitu. Dari situ aja nggak jelas gitu kan. Nah, dan ketiga, nomornya si pelaku ini juga kadang berubah-berubah gitu, kayak gitu. Terus apalagi ya udah, terus aku bilang mendingan kamu selidikin dulu gitu, karena siapa tahu, karena banyak sekali kasus penipuan lewat kayak gini. Kamu
Tapi aku udah pernah, aku sering teleponan kok. Dia bilang kayak gini. Teleponan doang Ya, kan? pernah video call nggak? Nah, video call itu dia nggak pernah mau. Oke. Dari situ kan mesti Iya, dianuin harusnya gitu kan. logiknya sudah nalar lah ya Kak. Nalarnya Kalau udah juga ngeliat gitu. video segala macem. Dan aku sih kalau udah bicara misal minjem uang, ya minta uang itu kayak udah warning sih sebenarnya. Iya. Karena ya logikanya aja lah, baru kenal ya nggak pernah ketemu, masa kita mau menyerahkan uang. Jadi itu yang harus di-infuse ke sini Iya. sama teman-teman, bahwa kalau tadi nggak kenal out of nowhere terus minjem uang, ya itu kalau aku sih udah blok. Iya, betul. Karena dia lagi-lagi memainkan emotional connection ya. Iya. Dia bilang saya kirim uang, nanti uang itu kamu gunakan untuk beli apartemen ya. Nanti saya akan Waduh. pindah ke Jakarta. Saya akan lamar kamu. Apartemen itu sebagai salah satu ibaratnya Oke. emas kawinnya lah atau emas pernikahan. Aduh, namanya perempuan kembali lagi itu udah Iya. itu logikanya udah nggak jalan, Oke. emosional. Aduh, so sweet banget Nih, kayak gitu. kayak kalau aku baca ya di apps juga, bahwa ternyata pengguna aplikasi online nih kayak ya 2021 ya, tahun lalu itu tembus di seluruh dunia 323 juta. Itu naik sekitar sebelum pandemi itu hanya 290 juta. Jadi ada naik 40-30 juta. Iya. Dan pasti 2002 ini makin lebih gede lagi angkanya kan? Iya, lebih Karena- gede lagi. Nah, dari sini kita ngelihat bahwa ya angka yang besar ini kalau kita tidak bisa imbangi dengan literasi ya, edukasi ya, pasti banyak yang kena. Pasti banyak yang kena. Even kasus yang paling baru nih kayak tahu kan? Iya. Yang di- pernikahan itu kan ya, yang sesama. Sesama ya, betul. Itu juga salah satu bukti bahwa ya kenal online. Kenal Ini kan juga kenal online iya. awalnya kan? Ternyata perempuan. Itu agak menurut aku ya pelajaran banget sih untuk semua orang, bahwa tadi Harus dibilang lebih bahwa- aware ya, Iya, harus hati-hati. lebih aware. Dan juga apapun gini ya, kalau aku pribadi kayak ngeliat ini, apapun yang kita hadapkan di depan ini, kalau kita pokoknya kalau mau kaya ya kerja keras deh. Iya. Kalau mau dapat pasangan yang baik, yang keren, kamunya Iya, harus kamunya keren harus duluan. keren tuh buat Ya, teman-teman yang di ya. sana, iya. Kalau gua mau pacar gua A+ misalnya, Gitu. ya gua yang harus A+ gitu ya. Betul. Jadi ada yang namanya law of attraction yang aku sadari. Ini it's personal thought ya, jadi nggak ada apapun. Aku pasti dapat sesuatu yang aku pancarkan. Misalnya aku baik, aku akan dapat hal baik ya kayak. Betul. Aku yang pintar, aku akan Aku dikelilingi dapat orang orang pintar. pintar. Jadi ini yang mindset yang teman-teman harus punya juga ketika nyari pasangan kayak. Betul. Maunya yang Pertamax ya, atau apalah ya, yang tapi tadi nggak bisa pengennya instan segala macem, dikelabui akhirnya. Iya. Kalau kayak nih ya, kalau bisa sebagai seorang perempuan ya, kan wajar kalau perempuan pengen pasangan yang bagus, yang ganteng, yang tajir. Tapi kayak ada nggak sih nasihat bahwa ya boleh, cuman perempuan juga kita ya, mau cowok mau cewek juga memang harus berusaha sendiri kalau mau dapetin sesuatu. Sesuatu yang bagus. Dan aku percaya yang tadi sama Zuno bilang, kalau kita pengen mendapatkan pasangan yang baik, ya kita sendiri harus baik. Yoi. Kalau kita pengen mendapatkan pasangan yang mapan, ya kita sendiri juga kita harus dalam hal karir dan hal kita juga harus mapan Dan gitu kan. Menurut aku ada juga salah mindset ketika aku pengen pasangan aku kaya. Ya nggak, ya menurut aku itu kayak yang shallow aja sih. I mean, kalau kamu pengen pasangan kaya terus kamu nggak mau kerja gitu, kamu cuma mau ya menikmati. Ya itu akhirnya orang yang punya pikiran kayak gini ketika dihadapkan bahwa wah ini calon gua kaya nih, dia bakal membiayai saya, terus dia tiba-tiba dia minta duit 30 juta, gua kasih nih. Gue kasih, Ya. toh juga nanti gue dapat lebih dari Iya, nah itu gitu berarti kan. ada yang salah juga sama kita kayak Ada yang salah. sebagai tadi cara kita memandang. Tapi di luar itu juga teman-teman memang harus waspada ya. Tapi juga gini Zun, gimana? ada juga yang harus diwaspadai. Apa tuh? Tadi seperti kakak bilang, kalau udah hati yang kita dicuri, Aduh. uang kita juga dicuri. Aduh. Eksploitasi ekonomi, so eksploitasi dalam seksual. Oke. So kalian di sana juga mesti hati-hati. Ketika orang yang baru Anda kenal, Anda sudah berani untuk mengirim foto atau video pribadi kalian gitu. Nah inilah yang juga akan dijadikan pelaku ini untuk pemerasan gitu.
Nah, udah jadi budak cinta, Aduh. budak uang gitu kan. Aha. Nah, kalau misalkan nggak mau kirim uang, otomatis nanti dia akan bilang bahwasanya foto atau video tersebut akan disebarluaskan. Udah kayak gitu, Oke. kita harus benar-benar waspada. Iya, dan ini juga jadi pelajaran ya teman-teman, bahwa lagi-lagi bahwa yang gue bilang di awal, bahwa kalau sesuatu itu kelihatannya sempurna, bagus, dipelajari lagi, Dipelajarin lagi. ditelaah lagi, karena nggak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna ya. Jadi sempurna jangan tak- terlalu hanya milik Allah. Jangan terlalu gampang untuk percaya sama Bener. orang yang baru Anda kenal. Oke. Sementara dengan Aha. orang yang sudah lama kita kenal pun kita masih sering sakit. Benar. Jangankan kalau bicara uang, saudara pun bisa jadi. Sakit. Benar, Kak Eko. Apalagi orang yang Curhat. baru kita Iya. kenal. Tapi bener loh, uang itu nggak ngelihat saudara loh, ya. Betul. Nggak ngelihat saudara. Sepakat gue. Ya. Heeh. Semuanya pasti paham lah ya. Jadi memang apalagi orang yang nggak kenal. Orang nggak kenal gitu kan. Aduh, jangan please, jangan ya teman-teman. Hargailah diri kalian dengan cara kalian bekerja keras. Hargai diri kalian dengan bikin kalian, belajar, Betul. pinter. Itu cara kalian menghargai diri Hargai kalian. dan cintai diri Iya. kita gitu. Jadi kalau dengan lo kita udah berkarya. ngerasa bahwa lo selalu tadi bersemangat belajar, lo pinter, lo kerja keras, semuanya tuh reward ya akan datang akan dengan datang dengan sendirinya. sendirinya. Percaya deh, Percaya. kayak Percaya. apalagi aduh, aku nggak mau bilang ini gimana ya, kayak Tuhan kan gini, ada yang namanya iman kan urusan pribadi ya. Mhm. Tapi aku percaya Tuhan itu ada, ya. Ketika kita usaha, kerja keras, ya, sebaik mungkin, biarin Tuhan ngasih nanti. Mhm. There's something yang akan, Sepakat. iya. Jadi nggak perlu punya cita-cita. Pasangan harus kaya, gitu ya. Pasangan harus mobilnya Tesla. Heeh. Kalau bisa kita yang beliin pasangan. Betul. Lebih baik memberi loh. Yoi. Ya kan, daripada kita menerima ternyata Oke. ada. Makanya. Mm-mm. Cewek pun juga gitu. Jangan berpikir wah, pacar gua harus mobilnya Tesla. Kalau bisa kita yang beliin. Wah, pengen punya pacar ini kan, biar agak bisa dapat Oke. ini dapat ini Iya. gitu. Kalau bisa kita Iya, gitu ya. makanya itu cara menurut aku ya, logik yang bisa kita pakai untuk ketika kita bicara aplikasi online, kencan online, biar nggak ketipu gitu. Dan ini juga mindsetnya manusia itu sendiri, kadang udah punya pikiran yang salah, akhirnya dapat aplikasi yang begini, ketemu orang yang salah, sudah Sudah. terjadilah semua yang Yang terjadi tadi eksploitasi ekonomi, eksploitasi Aduh, seksual, oke. jadi eksploit yang jelas yang berujung nanti oke. akhirnya terganggu dengan Oke, mental itulah health-nya tausiah gitu kita kan. untuk sore ini. Depresi. Bukan begitu, Bunda. Betul sekali. Oke, Bunda, terakhir ya, Bun. Kok Bunda? Jadi kayak kita ini tausiah. Tapi ini bener bahwa edukasi ya, Kak ya, literasi untuk kita, biar teman-teman tadi bahwa apa yang harus diwaspadai, nggak boleh kasih data pribadi, jangan terlalu percaya, jangan ngerasa bahwa si A ini adalah wah orang yang sempurna segala macam, tapi lagi-lagi hargai diri sendiri, pinter-pinter dalam bertindak ya. Aha, gitu. dan Harus jangan benar-benar selektif. Oke, Mencari tahu dulu gitu kayak Kak, kan. terakhir apa yang Kak mungkin ingin tambahkan, atau ada hal lain yang ya sebenarnya tadi sudah kita bahas semua ya, Iya. yang itu kita obrolin. Ada hal lain mungkin sebelum kita tutup? Cuman satu tadi Oke. pesan ya. Jadi buat teman-teman yang ada di sana, terlepas berapapun umur kalian, Iya. karena ini semua kalau saya lihat tidak Iya, mandang bisa gender, tidak lintas mandang generasi apa, yang jadi lintas korban. generasi Aha, gitu. betul. Penting edukasi diri kalian sendiri dulu. Ketika kalian ingin menggunakan aplikasi atau Betul. berkenal dengan orang yang baru, lebih aware gitu kan, lebih hati-hati, lebih waspada jika kita berkenalan dengan orang yang baru gitu kan. Jangan sampai informasi-informasi atau hal-hal yang bersifat pribadi ataupun sensitif itu gampang banget kita berikan kepada orang yang baru kita kenal. Ingat tadi, orang yang udah lama aja bisa bikin kita sakit, apalagi orang yang baru. Itu Oke, aja sih. baik. Dan buat apalagi teman-teman yang ya ada di sana. harusnya makin umur makin dewasa ya Kak Ika Iya. ya, melihat dunia ini dengan segala
patah hati yang pernah dilalui. Nah, Iya. patah hati yang pernah dilalui. Iya, jangan, itu pelajaran biar kita makin pinter. Betul. Jadi kalau misalkan, aduh aku nggak percaya lagi dengan cinta yang di dunia iya. dunia real gitu. Ya udah saatnya Oke. mungkin kita lebih dekat dengan Tuhan. Aha. Kita memperbaiki diri kita Benar. diri sendiri dulu. Oke. Jadi kalau kita baik, nanti insya Allah Tuhan juga akan mengirimkan seseorang yang Ya. lebih baik dari Betul. pasangan kita sebelumnya, Oke. kayak gitu. Oke, tadi kalau yang kita udah omongin tadi, kayak kalau mau dapat pasangan yang baik, kamunya dulu Kamu harus dulu baik. yang baik. Gitu. Kamu pengen pasangan yang ya sesuai kriteria kamu juga Kamu dulu yang harus upgrade. keep up, betul. Betul. Level upgrade untuk jadi orang yang sebaik mungkin. Itulah obrolan cinta kita ya sore ini ya. Tapi itu bisa relate untuk semua orang kayak ya. Ya namanya hati ya, perasaan itu kan namanya manusia ya. Betul. Punya ego, punya ambisi, Punya ya. ambisi. Tapi lagi-lagi ini semua kita sendiri yang bisa menaklukkannya, membentenginya, Yes. memfilternya. Diri kita sendiri yang Oke. hanya bisa melawan apa Baik. yang terjadi. Kayak Kak, waktunya sangat singkat. Obrolan yang seru ini ya. Betul. Dan jadi banyak pelajaran lah. Tentang apa ya, sesuatu yang sosial, maksudnya yang sering terjadi itu asik banget gitu Iyalah. bahas ya. Ini kan sesuatu yang ringan tapi memang tadi Perlu kita harus dibahas. bahas biar gitu kan. biar kita tahu ya tadi diskusi, ngobrol apa yang harus kita lihat. Karena kan nggak banyak, aku yakin Kak, ada di luar sana anak muda yang kadang nggak Mirisnya anak-anak kecil juga sudah mulai bermain nggak tahu Kak aplikasi ini siapa yang harus nge-guide mereka. Betul. Mereka nggak punya teman buat ini salah, ini benar, ini bohong, ini enggak. Dan ini ya tugas-tugas kita lah. tugas kita Iya. selain orang tua di rumah ya. Betul. Siapapun kalian kalau punya keluarga, adik ya, teman, ya tadi tugasnya kita untuk saling ngingetin. Berhati-hatilah Iya, gitu kan. betul. Apalagi kalau baru kenal udah Ya. pinjam uang, nah kamu harus langsung komunikasi atau discuss dengan orang terdekat kamu seperti teman atau keluarga. Ya Baik. nggak sih? Iya. Gue baru dapat kenalan tapi dia udah bisa pinjam uang, mau Iya. pinjam uang aku, kasih nggak kira-kira? oke. Atau misalkan orang tersebut ingin kopi darat gitu, dan kamu juga jangan sendirian ya guys. Exactly. Kamu harus Ini tambahan ditemani. atau enggak paling nggak bilang, Tuh. Kak Ika aku mau ngedate ya di Wolo-Molo. Iya. Nanti Kak Ika aku share lokasi kalau apa-apa. Yes. Nah, bukannya Share ya, Nah, bukannya terus apa-apa, itu kayak lokasi date juga, lokasi kencan juga harus di tempat umum. Betul. Yang bisa dijangkau transportasi umum dan bisa kelihatan orang Oke. banyak gitu. Kayak Kak sudah sangat habis waktu kita. Oke. Iya, tapi itu penting sekali tadi kalau soal gimana ketemu juga segala macam. Nah, teman-teman, semoga apapun yang kita bahas ini semuanya bermanfaat. Tapi lagi-lagi ya, tema yang kita bahas adalah untuk kita pribadi belajar lagi, lebih pinter lagi, lebih bijaksana lagi, dan tentunya lebih jadi manusia yang makin tahu nih, makin ngelihat dunia tuh nggak hitam putih doang, tapi ada banyak warna yang kita harus pahami sebagai seorang manusia. Nah, berkaitan dengan Partai Perindo, ini campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Ini lagi-lagi movement yang sangat anak muda yang teman-teman harus punya sebenarnya ya. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan value ini kalau kita terapkan ya tadi bisa relate sama tema-tema kita, bahwa bisa tahu gimana caranya bersosmed, berselancar di sosial media, harus modern ya, harus berintegritas. Nah, itu juga jadi salah satu hal yang bisa kita pakai ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia Sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri ya. Di segala level, ini ada di DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Dan untuk daftar caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quote, nanti kita umumkan di Instagramnya Partai Perindo, tapi jangan lupa untuk follow @Partai Perindo. Nah, terima kasih Kak Ika. Oke. Insya Allah kita ketemu lagi dalam Insya kesempatan yang lebih baik ya, lebih sehat lagi kitanya. Amin. Tentunya nggak pernah capek untuk kita ngedukasi siapapun di luar sana ya, karena aku yakin
ilmu memang harus Iya disebarin, apalagi hal-hal positif, masa buat diri sendiri. Betul, Yoi. harus berbagi dong. Betul. Kak Ika, terima kasih ya. Sama-sama Insya Allah Juno. ketemu lagi, dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh